Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Azari. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba sharing pengalaman mengenai aktivitas sehari-hari yang saya lakukan selama menjalani isolasi mandiri sebagai pasien COVID-19. Semoga video ini dapat memberikan sedikit gambaran dan informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan, serta obat-obatan apa saja yang saya konsumsi dan saya gunakan selama menjalani isolasi mandiri. Dan semoga video ini dapat memberikan sedikit gambaran dan informasi mengenai aktivitas yang saya lakukan, serta obat-obatan apa saja yang saya konsumsi dan saya gunakan selama menjalani isolasi mandiri. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Ya teman-teman, jadi ini berbagai macam obat-obatan yang saya gunakan dan saya minum selama menjalani isolasi mandiri. Yang pertama, ini ada Blackmores Biosis 1000, mengandung vitamin C 1000 mg. Fungsinya membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi biasanya untuk Blackmores Biosis 1000 ini saya minum setelah 1 jam meminum obat dokter. Menurut info yang saya tahu, jadi ketika kita minum vitamin itu dikasih jeda 1 jam, minimal 1 jam setelah meminum obat dokter. Untuk vitamin C sendiri, menurut info yang saya baca, untuk perharinya kita tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 2000 mg. Mungkin kalau kita mengkonsumsi lebih dari 2000 mg bisa berpengaruh ke lambung mungkin ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada KO Omega Squaa Plus. Ini semacam minyak ikan. Isi kandungannya ada fish oil, omega 3, lalu ada EPA, DHA, vitamin D3, squalene, dan natural vitamin E. Nah, untuk Omega Squaa Plus ini biasanya saya minum menjelang tidur malam. Jadi sebelum tidur malam saya biasa minum ini dulu. Oke, selanjutnya, nah ini Propolix. Gimana bacanya? Biasanya Propolix ya. Propolix ini untuk memelihara daya tahan tubuh juga, fungsinya sama, multivitamin juga, mengandung propolis. Untuk obat ini biasanya saya minum di siang hari. Jadi setelah makan siang lalu minum obat dokter, lalu jeda sejam saya minum ini Propolix. Nah, jadi pagi hari setelah minum obat dokter jeda sejam saya minum Blackmores vitamin C. Lalu siangnya setelah jeda 1 jam obat dokter saya minum Propolix. Lalu malamnya menjelang tidur malam saya minum KO Omega Squaa Plus. Ketiga obat ini atau ketiga vitamin ini sama-sama fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga ini ada susu. Kebetulan saya minumnya yang Bear Brand, susu steril. Ini biasanya saya minum ketika pagi hari setelah sholat subuh, biasanya sekitar jam 6 sebelum saya berolahraga. Ini biasanya saya minum ini dulu. Kemudian, nah ini juga ada habat soda. Untuk habat soda ini biasanya saya minum sebelum sarapan. Jadi biasanya saya minum sekali di pagi hari aja sebelum sarapan. Kemudian ada madu. Madu ini saya minum biasanya di pagi hari setelah sarapan. Untuk madu ini bebas mereknya teman-teman ya. Kebetulan saya minum, yang saya konsumsi ini Clover Honey dari HDI. Nah, lalu ini ada jahe merah. Ini biasanya saya minum juga pada malam hari. Setelah minum obat dokter, saya kasih jeda, lalu saya
minum ini. Fungsinya juga sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini manfaat jahe merah meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, meredakan flu, batuk pilek dan asma, meredakan masuk angin, meningkatkan gairah hubungan suami istri, mengatasi pegal linu dan badan meriang, dan melancarkan haid. Jadi fungsinya sama-sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain obat yang saya minum, ada juga beberapa obat yang saya gunakan sehari-harinya. Yang pertama, ini ada Betadine Sore Throat Spray. Ini saya beli di salah satu marketplace. Sebenarnya tidak dijual di pasaran ya, jarang ditemui ya. Kalau kita ke minimarket ini nggak ada. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi radang tenggorokan ya. Misalnya kalau tenggorokan kita lagi gatal, biasanya saya semprot ini. Intinya ini fungsinya untuk menghilangkan virus-virus yang ada di tenggorokan. Ini kalau kita baca 85% of sore throats are caused by viruses. Jadi sekitar 85% penyakit di tenggorokan itu disebabkan oleh virus. Nah, biasanya ini saya gunakan setelah menyikat gigi dan berkumur-kumur. Ya, lalu ini ada Sterimar. Ini fungsinya sama juga untuk membersihkan area hidung. Ini digunakan 3 kali sehari. Fungsinya sih sebenarnya untuk meluruhkan virus-virus yang masih menempel di area hidung. Jadi ketika hidung teman-teman udah mulai mampet, langsung pakai ini, insya Allah langsung plong. Nah, lalu kemudian ini juga yang sangat penting, Betadine Mouthwash and Gargle. Untuk kumur-kumur ini biasanya ada 2 merek yang saya tahu, ada Betadine sama Minosep. Kalau saya menggunakan Betadine. Jadi penggunaannya 3 kali sehari. Biasanya saya gunakan saat bangun tidur, lalu setiap setelah makan, lalu siang hari, kemudian setelah mandi, lalu setelah makan malam, lalu menjelang tidur. Ini nggak apa-apa kok digunain sering-sering ya, maksimal 6 kali lah sehari. Tapi penggunaannya harus digargel ya teman-teman, biar hasilnya maksimal. Nah, kemudian ini ada satu lagi alat. Ini sebenarnya fungsinya sama juga untuk membersihkan hidung. Jadi pada awal-awal itu saya menggunakan alat ini. Ini ada tombolnya nih di bawah. Jadi ini nanti untuk mengalirkan airnya ke hidung, membuka kerannya. Nah, nanti airnya mengalir lewat sini. Nah, ini nanti untuk nozzle-nya ini kita masukkan ke hidung. Ini fungsinya sama untuk membersihkan area hidung. Biasanya kita isi airnya dengan air hangat, bisa dicampur dengan garam atau ada serbuk salt rinse-nya. Biasanya untuk yang kalau kita pesan di marketplace, biasanya mereka juga menyediakan untuk salt rinse-nya. Atau bahkan ada beberapa yang sudah termasuk dengan salt rinse-nya. Awal-awal saya menggunakan ini, tapi lama-kelamaan saya merasa agak ribet ya. Jadi akhirnya saya ganti dengan Sterimar yang lebih simpel. Tinggal dipres aja, tinggal dipencet aja langsung keluar. Kalau ini kan kita harus masukin air dulu, lalu
kita ngaduk-aduk dulu. Fungsinya sih sama aja untuk membersihkan hidung. Nah, teman-teman, ada satu lagi obat yang sangat disarankan untuk yang sedang menjalani isolasi mandiri, yaitu ini dia teman-teman, minyak kayu putih. Obat ini yang saya tahu hampir seluruh pasien atau penderita COVID pasti menggunakan obat ini. Coba tanya ke teman-teman deh yang mungkin pernah terkena COVID, mereka pasti menggunakan minyak kayu putih. Ini salah satu obat yang sangat penting yang wajib kita gunakan. Biasanya penggunaannya bisa diteteskan ke tisu lalu disumpel ke hidung kita, lalu kita hirup minyak kayu putihnya. Atau bisa juga diteteskan ke segelas air hangat, lalu kita minum. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita bisa langsung tetes ke lidah. Ya teman-teman, jadi inilah berbagai macam senjata atau amunisi perang saya sewaktu menjalani isolasi mandiri, selain obat dokter ya teman-teman. Tapi di sini jangan dijadikan patokan untuk brand-brand yang saya gunakan atau saya minum, karena mungkin kecocokan tiap orang tuh berbeda-beda untuk masing-masing obat. Misalnya untuk yang vitamin C ini mungkin teman-teman cocoknya menggunakan merek lain seperti Enervon-C atau UC1000 atau Holistic Care, Ester C atau Vitalong-C. Masih banyak merek lain yang bisa digunakan untuk sebagai obat vitamin C atau vitamin C. Lalu untuk misalnya untuk multivitaminnya teman-teman bisa menggunakan Ingus atau merek lain. Lalu untuk madunya juga banyak merek-merek lain yang dijual di marketplace atau minimarket terdekat dari rumah teman-teman. Nanti setelah ini saya akan men-share ke teman-teman semua mengenai tips yang saya lakukan. Tips ini menurut saya sangat efektif jika teman-teman sedang dalam masa isolasi mandiri. Demikian video singkat kali ini. Please like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.